Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika di video sebelumnya saya pernah menyinggung apa sih yang menjadikan dasar atau apa yang menjadikan landasan kita harus mengaji akan ilmu tajwid. Kali ini insya Allah saya akan membahas apa itu yang dinamakan dengan tajwid tersendiri. Yang menjadikan definisi dari tajwid itu terbagi menjadi dua. Ada definisi secara bahasa ataupun secara umum lah bahasa itu. Dan ada juga definisi secara istilah. Atau secara istilah itu yang dikatakan secara khusus menurut Imam Ahli Qiraah. Yang dikatakan tajwid yang saya kutip dari kitab Hidayatul Mustafid, yang dinamakan tajwid secara bahasa itu adalah al-ityanu bil jaidi. Apa itu al-ityanu bil jaidi? Adalah setiap sesuatu yang mendatangkan akan suatu kebaikan. Nah, jadi kalau dikatakan tajwid secara umum, apa sih tajwid secara umum? Jadi setiap apapun itu yang mendatangkan suatu kebaikan, berarti itu yang dinamakan dengan tajwid. Nah, tetapi yang dimaksudkan oleh Imam Ahli Qiraah di sini bukan tajwid secara bahasa, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah tajwid secara istilah. Yang dinamakan tajwid secara istilah itu adalah huwa ilmun yubhasu fihi an makharijil hurufi wassifatiha. Artinya adalah suatu ilmu, huwa ilmun, suatu ilmu yubhasu yang dibahas di dalam ilmu tersebut an makharijil hurufi, dari makhraj-makhrajnya huruf, wassifatiha, dan juga dari sifat-sifatnya huruf. Nah, itulah yang dinamakan tajwid secara istilah. Jika belum terlalu paham, jadi di sini dikatakan yang dimaksud dari ilmu tajwid itu tersendiri adalah wa maqsuduhu fi i'ta'il hurufi haqqaha ay sifatidz dzatiyah kal jahri wal hamsi wasyida wa ghairuha. Wa mustahaqqaha ay sifatil arabiyah kat tafhim wa tarkik wa ghairihima wal ghayanul wahidah sawnul lisan anil khata'i inda tilawatil Qur'an minaz ziyadati wan nuqsan. Yang dimaksud dengan ilmu tajwid itu adalah i'ta'ul hurufi haqqaha. Kita itu harus mengetahui ataupun kita itu harus memahami akan hak-haknya huruf. Ay sifatidz dzatiyah, dari sifat secara dzatiyah. Seperti apa sifat secara dzatiyah? Kal jahri, misalkan seperti kita mengetahui akan sifat jahar. Wal hamsi, misalkan kita mengetahui akan sifat hamas. Wal rikhwati, misalkan seperti kita mengetahui akan sifat rikhwah, dan juga sifat-sifat yang lainnya. Begitu. Dan juga di sini dikatakan wa mustahaqqaha. Selain itu kita harus mengetahui akan mustahak huruf yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ay sifatil arabiyah, yaitu dari sifat yang mana sifatnya itu baru. Jadi dalam sifat nanti saya akan membahas sifat itu ada sifat secara asliyah, secara asal, ataupun sifat secara furu'iyah, secara sifat yang cabang ataupun yang baru. Nah, ini dikatakan dengan wa mustahaqqaha, dari mustahak-mustahaknya huruf. Misalkan seperti sifat apa? Misalkan kita mengetahui akan sifat tafhim, kita mengetahui sifat tarkik, kita mengetahui akan sifat huna, kita mengetahui akan sifat idhar, dan juga sifat-sifat yang lain yang mana itu dikatakan dengan mustahaknya huruf. Dan dari pemaksudan yang terakhir di sini dikatakan oleh musannif wal ghayanul wahidah saunul lisan. Jadi saunul lisan, untuk meraksa lidah kita anil khata'i, dari kesalahan ketika kita membaca Al-Quran, baik ada sesuatu kekurangan di dalam pembacaan ataupun penambahan di dalam pembacaan Al-Quran. Nah, itu yang lebih lengkapnya yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Nah, mungkin sudah paham ya. Sehingga apa tujuan dari ilmu tajwid? Tujuan dari ilmu tajwid itu adalah ghayatuhu bulughun nihayati fi itqanil lafdil qur'aniyati ala ma turutiya minal hadratin nabawiyyatil afsahiyah. Jadi tujuannya kita mengaji ilmu tajwid itu adalah membereskan bacaan lafaz-lafaz Al-Quran
yang ada di dalam Al-Quran dan juga kalimat-kalimat yang dikisahkan oleh para nabi yang farasihat. Nah, itulah yang menjadikan definisi ataupun tujuan kita mengaji ilmu tajwid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan tambahan ilmu buat kita, mendapatkan kemanfaatan buat kita, dan menambah kesemangatan kita membaca Al-Quran. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.